Halo, selamat berjumpa kembali di channel Bermatematika, masih dengan serial sahur sajian harian UTBK di bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas soal kuantitatif tahun 2021 katanya. Meski rada ragu sedikit soalnya beneran nggak. Oke, soalnya adalah sebagai berikut. Ya, ini soal yang pertama. Diketahui Gx sama dengan min 2x tambah 5. Kemudian komposisinya sama dengan Ax tambah 17. Kemudian F min 2 sama dengan min 4. Maka F inverse dari 5 berapa? Jadi ingat apa yang dilakukan oleh F inverse. Kalau A dikirim ke B oleh F gitu, artinya FA sama dengan B, maka si F inverse itu kebalikan apa yang dilakukan oleh F, dia mengirim kembali si B ke A. Ini F inverse. Nah, berarti kalau kita ingin nyari F inverse 5 gitu, sama aja dengan menanyakan apa nih yang dikirim ke 5 gitu kan, sehingga nanti si oleh F ya, apa yang dikirim ke 5 oleh F, sehingga nanti F inverse nya ya si tanda tanya ini gitu, kurang lebih ya. Oke, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Oke, F Gx sama dengan itu. Oke, F Gx sama dengan min 2x tambah 5. Oke. Dan kita punya informasi F min 2 sama dengan F Gx sama dengan ini Ax tambah 17. Kita prinsipnya mencoba melihat informasi apa yang tersedia kepada kita dan kita coba menggunakannya. Oke, ini ada apa yang kita punya, ada Gx nih sama F min 2. Oke, gimana caranya kita bisa pakai F min 2 ini? Kita bisa pakai F min 2 ini kalau kita tahu untuk X berapa dia bernilai sama dengan min 2. Oke, kita coba cari aja ya. Kapan Gx sama dengan berapa? Gx sama dengan min 2. Artinya min 2x tambah 5 sama dengan min 2. Min 2x sama dengan min 7. X sama dengan 7/2. Oke, berarti kita tahu bahwa G dari 7/2 sama dengan min 2. Ini kita coba masukkan ke sini ya. Jadi kalau kita masukkan bahwa X nya sama dengan 7/2, F dari G 7/2 sama dengan A kali 7/2 ditambah 17 ya. Tapi pada saat yang bersamaan ini itu sama dengan F G 7/2 nya kan barusan kita tahu bahwa G dari 7/2 itu min 2. Jadi ini adalah F min 2. Dan nilai F min 2 sudah diberikan, yaitu nilainya adalah negatif 4. Nah, dari dua informasi ini kita bisa mencari nilai A ya. Jadi 7/2A ditambah 17 sama dengan negatif 4. 7A/2 sama dengan negatif 21. 7A sama dengan negatif 42
A-nya sama dengan negatif 6. Nah, oke. Ini kita mungkin seringkali seperti ini, kita belum begitu jelas apa kegunaan dari apa yang kita temukan, ya. Jadi si FGX-nya kalau diupdate nilai A-nya berarti jadi apa? FGX-nya menjadi 6 atau min 6? Min 6x ditambah 17, ya. Betul? AX tambah 17. Oke. Yang ditanyakan adalah F inverse 5. Oke, gimana jadinya? Jadi kita perlu nyari kapan ini bernilai 5, ya. Oke. Kapan FGX sama dengan 5? Ya, kita tuliskan min 6x ditambah 17 sama dengan 5. Min 6x sama dengan, pindah ke sana, 5 dikurangi 17 negatif 12, x sama dengan 2. Berarti F dari G2 sama dengan 5. Itu enggak? Pengennya 5 kan? Oke. Nah, berarti kan kalau berdasarkan gambar tadi, si G2 ini dikirim oleh F ke 5. Berarti si F inverse dari 5 adalah G2, ya. G2 nya berarti berapa? Gx itu diketahui sama dengan min 2x tambah 5 jadinya G2 nya sama dengan jadi dari sini ya kita lihat F inverse 5 sama dengan G2. G2 nya bisa dihitung, masukkan min 2 kali 2 ditambah 5, min 4 ditambah 5 adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1, yaitu D. Oke, soal berikutnya. Bentar, apa tidak mau copy? Oke. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2 min 3x kurang 3a dengan fm sama dengan fn sama dengan 0. Jika ketiga bilangan ini membentuk barisan aritmatika, maka nilai 2a tambah 1 sama dengan berapa? Ya. Oke, ini ya saya sempat kerjain kebetulan yang ini ya sebelumnya, dan ini agar jalan perlu ada asumsi bahwa m nya harus berbeda dengan n ya, kalau enggak ya agak ini ya. Jadi seharusnya si soalnya biar lebih akurat harus bilang bahwa m nya berbeda dengan n. Nah, kalau ada perkataan bahwa m nya berbeda dari n, oke. Jadi jika m tidak sama dengan n, berarti mn ini adalah akar-akar dari x kuadrat ditambah 2a kurang 3x dikurang 3a sama dengan 0 ya. Dan ingat,
kita punya informasi tentang penjumlahan akar-akar dan perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat yang diberikan. Jadi misalkan M tambah N itu sama dengan minus koefisien X dibagi koefisien X kuadrat. Jadinya apa? Minus ini dibagi 1 ya, berarti 3 dikurangi 2A. Terus apalagi yang bisa kita ketahui? Perkalian akar-akar itu adalah sama dengan konstanta. M kali N sama dengan minus 3A. Nah, sekarang kita tahu bahwa ketiga bilangan ini membentuk barisan aritmetika ya. Kalau kita punya 3 barisan aritmetika, misalkan apa? RST gitu. Ini adalah suku dari barisan aritmetika, maka sifat yang mendasar dari barisan aritmetika adalah selisihnya konstan ya. Jadi S dikurangi R, suku berikutnya dikurangi suku sebelumnya selalu sama. Jadi ini dikurangi ini harus sama dengan ini dikurangi ini. Nah, ini kalau kita sederhanakan bisa ditulis ulang sebagai bahwa 2 kali suku yang tengah itu sama dengan penjumlahan 2 suku sebelahnya ya. Nah, kita akan pergunakan sifat ini terhadap 3 suku barisan aritmetika ini. Berarti 2 kali suku yang tengah 2 kali 4/3 Mn 8/3 Mn sama dengan penjumlahan dari 2 suku yang sebelahnya. Kalau dijumlahkan 5M tambah 5N kurang 1. Nah, di sini kita bisa mengingat bahwa kita mempunyai informasi mengenai M tambah N dan M kali N ya. Jadi kita substitusikan aja ya. Ini bisa kita tulis ulang sebagai 5 kali M tambah N dikurangi 1. Berarti ini 8/3 kali min 3A. 8/3 kali min 3A sama dengan M tambah N nya diganti 3 min 2A dikurang 1 ya. Negatif 24. Sorry. 3 nya dicoret jadi negatif 8A sama dengan 15 dikurang 10A dikurang 5. Ini pindah ke sana ya, menjadi positif 10 dikurangi 8 2A sama dengan 15 kurang 5 10. Yang ditanya tadi adalah 2A ditambah 1. Ada yang salah. Ada yang salah itu sebentar ya, min 2A. Soalnya nyalin soal dengan benarkah saya? 5M tambah N ini 3 kurang 2A min 3A. Yang tengah 4/3 dikali 2 8/3 Mn sama dengan 5M tambah 5N kurang 1. Oke. 8 coret-coret min 8A. Nah, ini nggak dikalikan 5 lagi ke sini. Aduh, maafkan. Oke, jadi ini langsung bunyi aja jadinya. 2A sama dengan 14. Jadinya 2A sama 2A tambah 1 sama dengan 15. Oke, jawabannya adalah 15. Oke, kita lanjutkan.
Diketahui titik M, min 5 dan N min 3, M plus 1 terletak pada garis, ya. Maka N sama dengan, nah yang perlu kita ketahui bahwa apa arti dari titik terletak pada sebuah kurva persamaan. Kalau dia titik tersebut memenuhi persamaan, ya. Jadi artinya kalau titik ini X-nya M dimasukkan dan Y-nya min 5, maka ini menjadi pernyataan yang benar. Demikian juga untuk yang satunya lagi, ya. Kita coba masukkan aja. Jadi ini ketika X-nya M dan Y-nya min 5, jadinya apa bunyi persamaan ini? 2 kali min 5 negatif 10 dikurang 3M ditambah 1 sama dengan 0. Ini bisa disederhanakan. Min 3M negatif 9 jadi 9 sama dengan 9. M sama dengan min 3. Oke, kita bisa update si titik ini menjadi N, min 3, min 2. Nah, ini katanya berada di garis ini juga. Ya, disubstitusikan aja. Ketika X-nya N min 3, Y-nya min 2. 2 kali min 2 dikurangi 3 kali N min 3 ditambah 1 sama dengan 0, ya. Jadi min 4 dikurang 3N ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 0. 10 dikurang 4, 6. 6 pindah ke sana jadi negatif 6. Negatif 3N sama dengan negatif 6. N-nya negatif 6 dibagi negatif 3. Jadi N-nya adalah 2. Ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui matriks A 1, 2, 3, 4 dan B 1, M, N, 4. Jika determinan A kali B adalah 8, maka Mn sama dengan, review singkat, determinan dari A, B, C, D itu adalah, kita cross multiply ini ya, kali silang, jadinya AD dikurangi BC. Oke. Nah, berarti dengan cara ini kita bisa mendapatkan determinan A. Ini 4 dikurangi 6, negatif 2. Kemudian determinan B kita masukkan juga 4 dikurangi Mn. Nah, kalau determinan A kali B, kita nggak perlu mengalihkan A dengan B-nya dulu, ya. Ada sifat bahwa determinan perkalian dua matriks sama dengan determinannya yang dikalikan. Determinan A dikali determinan B. Berarti ini negatif 2 dikali 4 dikurang Mn. Nah, katanya si determinan A kali B itu diberitahu nilainya 8. Ini 8 dong. Oke. Kalau dua-duanya dibagi negatif 2, yang jadi min 4 sama dengan 4 dikurangi Mn. Ya, Mn-nya pindah ke sini, negatif 4-nya pindah ke sana. Jadinya Mn sama dengan 4 ditambah 4. Mn-nya adalah 8. Jadi jawabannya adalah D. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Jika diketahui fx adalah seperti ini dan gx seperti itu, maka f inverse g 3 sama dengan oke, mudah-mudahan ini soalnya betul ya, nggak salah tulis ya. Jadi ini nggak ada gitu, f inverse g 3 ya. Oke. Nah, kita cari dulu f inverse ya. Nah, ada cara yang tulis dulu y sama dengan ini, kemudian diselesaikan dalam x begitu ya. Cara yang standarnya. Tapi mungkin pas di bagian akhirnya ada semacam rasa yang nggak enak. Kenapa ditukar x dan y-nya gitu ya? Ya ditukar karena kita nyari ya itu makanya ya saya bisa bilang karena kita mau nyari inverse-nya x dan y-nya dibalik, tapi itu tetap kayak ada semacam rasa yang mengganjal gitu, seperti ada perasaan sesuatu yang pemahamannya dipaksakan buat kita ya. Jadi kalau Anda merasa seperti itu, Anda bisa tetap menjalankan cara itu ya, menggunakan sifat bahwa x itu adalah f dikomposisikan dengan inverse-nya ya. Oke, ini sifat fungsi inverse, sehingga ini kalau diterapkan ke situ, ini jadi f inverse x kurang 3 per f inverse x tambah 5. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa memfokuskan diri kepada ekspresi f inverse x. Jadi mulai dari x sama dengan ini, cari si f inverse x-nya ya, kali silang sana x f inverse x ditambah 5x sama dengan f inverse x dikurang 3, pindah ruas ke situ, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sana, jadinya kemudian ini difaktorkan ya, jadinya f inverse x, di sini ada x, pas ini ke sini jadi minus, jadi x kurang 1, kemudian yang ini pindah ke sana jadi minus, min 3 kurang 5x. Jadi f inverse x-nya adalah min 3 kurang 5x per x min 1. Saya ingat zaman UTBK saya dulu ya, ada rumus standar untuk nyari inverse yang seperti ini ya. Inverse ax tambah b per cx tambah d. Ya boleh juga kalau Anda ingat dipakai. Oke, jadi ini tahu. Nah, sekarang G3 dimasukin aja ya, f inverse dari G3. G3-nya dicari agar ini menjadi 3, berapa x-nya? Ini G2x min 1 sama dengan x kuadrat min 5, berarti G3 itu sama dengan G2 kali 2 dikurangi 1 ya. Berarti substitusikanlah x sama dengan 2 ke sini. 2 kuadrat dikurangi 5 min 1 ya. Ya, kita ingin nyari f inverse G3. F inverse G3, barusan G3-nya kita dapat min 1, f inverse min 1 ini sama dengan min 3 kurang 5 kali min 1 per min 2. Jadinya ini plus 5, 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Oke.
Oke, soal selanjutnya, panjang sisi miring sebuah segitiga adalah 22 cm. Luas maksimum segitiga adalah beberapa sentimeter persegi. Jadi kita punya segitiga siku-siku. Ini adalah 22. Ini katakanlah A dan B. Yang ingin dicari adalah maksimum dari nilai perkalian A kali B dibagi dengan 2. Oke, yang kita ketahui mengenai A dan B, dia adalah sisi lainnya dari si segitiga siku-siku ini. Menurut Pythagoras, kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 22 kuadrat. Ya. Oke. Kemudian kita punya bahwa ini pengen ada A dan B nya gimana caranya? A ditambah B kuadrat. Kalau pakai matematika olimpiade sih gampang. Tapi gimana caranya ya biar nggak usah pakai itu. Oh iya, ya terpaksa sih agak, tapi ya dijelaskan. Jadi ini kita kan ingin nyari kaitan antara A kuadrat tambah B kuadrat dengan A kali B ya. Nah, ekspresi A kuadrat, B kuadrat, dan A kali B muncul pada saat yang bersamaan ketika kita membongkar ini ya. Dan kita tahu ini nilainya gimana. Ini nilainya selalu tidak pernah negatif, jadi ini lebih besar sama dengan 0. Yang ini kalau kita bongkar, kita dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB ya. Jadi ini lebih besar dari 0, atau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar sama dengan 2 kali AB. Nah, kita tuliskan sebagai 2AB lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi A kuadrat tambah B kuadratnya adalah 22 kuadrat. Ini adalah lebih kecil sama dengan 22 kuadrat. Yang kita inginkan adalah setengah AB, karena luas segitiganya kan setengah AB. Nah, setengah AB, untuk dapat setengah di sisi sini, kita perlu bagi dengan 4. Jadi setengah AB lebih kecil sama dengan 22 kuadrat dibagi 4. Ini sama aja dengan 2 kuadrat ya. Jadi 22 kuadrat dibagi 2 kuadrat sama dengan 11 kuadrat, 121. Jadi luas maksimal segitiganya adalah 121. Begitu. Ada cara lain nggak? Pakai cara lain apa ya? Ya, sementara seperti itu yang bisa saya pikirkan. Oke, kita lihat soal geometri. Perhatikan gambar berikut. Ini harusnya diketahui juga bahwa dia tegak lurus di sini.
Diketahui DE tegak lurus terhadap CD dan AE. Lurus ini tegak lurus di sini dan juga tegak lurus di situ katanya. Jika AE sama dengan 6, DE sama dengan 1, CD sama dengan 3, dan BC sama dengan 4, maka AB sama dengan berapa? Oke. Nah, ini kita perlu melibatkan ya sisi-sisi yang diberikan ini ya. Gimana caranya? Oke, kita mungkin berangkat mundur ya. Berangkat mundur. Gimana caranya kita bisa mendapatkan AB? AB ini bagian dari apa? Sebetulnya karena ini segitiga-segitiga, kita ingin mencari segitiga siku-siku yang ada AB-nya di situ. Nah, kalau pengen siku-siku, di sini udah siku-siku, berarti sisi tinggal kita tarik aja dari A ke C ya. Berarti kita secara tidak langsung ingin nyari AC. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ketika kita membuat garis AC ini jadi ada dua buah segitiga nih. Oke, ini kita sebut misalkan apa nih? Titik ini titik BCD EF. Oke, ada segitiga CDF dan AEF. Kita lihat bahwa sudut yang ini bertolak belakang dengan ini ya. Kemudian ada 90 derajatnya. Ada 90 derajat, berarti sisanya juga akan sama. Ini menunjukkan bahwa CDF dan AEF dia sebangun ya. Persisnya AE ini siku-sikunya di F ini ya. Ini adalah A di E ya. AEF, kemudian yang satunya lagi dia siku-siku di D. Agak pendekan. CDF. Nih, ya. D ini sebangun ya. AEF dan CDF sebangun. Nah, apa yang kita ketahui? CD kita tahu 3. Kemudian apalagi AF kita tahu 6. Bukan AF yang 6, AE ini 6. Kemudian CF nggak tahu, DF. Oke. Nah, yang kita tahu DE itu sama dengan 1. Jadi penjumlahan DF dengan EF itu sama dengan 1. Jadi kalau di sini katakanlah X, di sini adalah 1 min X ya. Nah, karena kita lihat bahwa ini ke sini itu 2 kali lipatnya, berarti si X ini 2 kali lipatnya si 1 min X juga ya, karena proporsi dari dua segitiga yang sebangun dipertahankan. Jadi X itu sama dengan 2 kali 1 min X ya. Kalau dipindahkan 3X sama dengan 2 dan X sama dengan 2/3 ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa nyari CF dan AF ya. Jadi kalau X nya 2/3, ini jadi 2/3, yang ini jadi 1/3 ya. Nah, si CF itu kan dia setengahnya ini, setengahnya AF ya, kita cari AF aja ya, terus nanti ditambahkan dengan CF. AF kuadrat
sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 4/9. Oke. Jadi berapa nih? 36 tambah 4/9. 36 kali 9. Kompresan angkanya agak jelek begini ya. 324 ditambah 4 328 328/9 AF kuadrat. Nah, si AF itu dia 2 kali CF. Salah tulis kan nih. DE1 CD3. Oh, kita langsung aja ya. Ini menurut saya langsung dijumlahkan. Jadi AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. BC kuadratnya adalah 4 kuadrat 16. AC kuadratnya adalah AF ditambah CF dikuadratkan. Oh, tetap harus dihitung. Mau dihindari ternyata tidak bisa. Oke, tapi AF ini kalau kita lihat tadi AF itu 2 kalinya CF. Berarti kalau kita ganti AF-nya dengan 2 CF, ini sama dengan 16 ditambah 9 kali CF kuadrat. Oke, kita perlu masukin CF kuadrat aja ya. CF kuadratnya berapa? CF kuadrat adalah 3 kuadrat tambah 1/3 kuadrat. Oke, jadinya 16 ditambah 9 kali 9 81, 9 dikali 1/9 1, 95 97 98. Nah, ada yang salah. Mana salahnya? Salahnya adalah AB itu bukan yang paling panjang. Harusnya AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan CF kuadrat. Jadi ini harusnya ada di sebelah sini. BC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. Ini ya. BC-nya adalah 4, 16 ditambah AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan min 16 ditambah ini, min 16 ditambah ini, min 16 ditambah ini. Jadi 82 dikurangi 16 sama dengan 66. Berarti AB-nya adalah akar 66. Sorry. Oke. Kita lanjutkan. Masih soal Kyo.
Di dalam segitiga ABC terdapat persegi panjang LMBN. Jika AN sama dengan 7 dan CM sama dengan 12, maka luas persegi panjang lamban LMBN sama dengan berapa sentimeter persegi? AN 7, kemudian CM 12. Udah gitu aja ya. Oke. Oke, gimana caranya? Kita lihat bahwa karena ini persegi panjang, ini tegak lurus dong, siku-siku ya. Oke. Ini berarti ini siku-siku dan ini juga siku-siku. Nah, sisi ini sejajar dengan sisi ini. Oke. Kemudian dia NL dan BC itu dia memotong garis AC, sehingga sudut ini dan sudut ini sama ya. Ini juga tegak lurus. Nah, kalau kita lihat segitiga ANL dan LMC sebangun. ANL sebangun dengan LMC. Nah, kalau sebangun berarti perbandingannya konstan. Misalkan kita mau bandingkan MC per NL, ini berbanding ini, harus sama dengan ini berbanding ini, sama dengan ML per NA. MC-nya 12 dibagi NL sama dengan ML dibagi NA, begitu. Nah, yang ditanyakan NL dikali LM karena dia luas persegi panjang. Dan itu bisa kita dapatkan dengan cross ini ya. Jadi 12 dikali 7 sama dengan NL dikali ML. Jadi 84 sama dengan NL dikali ML, dan ini kebetulan adalah si luas yang kita inginkan. Oke, satu soal lagi. Oke, jika X terletak di antara 0 dan 1, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ini P-nya, ini Q-nya. Ya. Oke, ini suspicious, ini masih bisa kita sederhanakan. 1 min X pangkat M dibagi 1 dikurang, ini apa? M tambah 3, pangkatnya kita jumlahkan ya, jadi 2M ya, X pangkat 2M. Nah, tapi ini adalah selisih kuadrat nih, 1 kuadrat dikurangi X pangkat M kuadrat. Nah, ingat selisih 2 kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat selalu bisa kita tuliskan sebagai A tambah B dikali A kurang B. Jadi yang ini menjadi 1 min X pangkat M per 1 min X pangkat M 1 tambah X pangkat M. Oke. Nah, karena 1 min X pangkat M nya nggak mungkin 0. Kenapa? Karena X nya di antara 0 dan 1, X nya nggak pernah 1. Ini bisa dicoret ya, sehingga disederhanakan menjadi 1 per 1 tambah X pangkat M. Oke. Nah, sekarang kita ingin membandingkan 1 per 1 tambah X pangkat M dengan X kuadrat ditambah 1 ya. Oke. Pertama, karena X nya positif,
maka tentunya X pangkat M tambah 1 itu adalah 1 ditambah bilangan yang positif. Ya, ini akan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 1 lah. Ya, karena ini lebih besar dari 0. Ya. Nah, 1 dibagi bilangan yang lebih besar tentunya akan lebih kecil dari 1/1. Ya, 1 per ini lebih kecil dari 1. Nah, tapi seperti halnya yang barusan yang bunyinya seperti ini, X kuadrat tambah 1 juga lebih besar dari 1. Ya. Jadi kalau kita baca dari kanan, ini adalah Q, yang ini adalah P-nya. Berarti Q lebih besar dari P, atau P kurang dari Q. Jawabannya adalah B. Begitu. Oke, begitu saja. Sebelum bubar, kita refreshing dulu dengan That's Mathematics. Let's go. Counting sheep when you're trying to sleep, being fair. When there's something to share, being neat. When you're folding a sheet, that's mathematics. When a ball bounces off of a wall, when you cook from a recipe book, when you know how much money you owe, that's mathematics. How much gold can you hold in an elephant's ear? When it's noon on the moon, then what time is it here? If you could count for a year, would you get to infinity or somewhere in that vicinity? When you choose how much postage to use, when you know what's the chance it will snow, when you bet and you end up in debt, oh, try as you may, you just can't get away from mathematics. Andrew Wiles gently smiles, does his thing, and voila, QED, we agree, and we all shout hurrah, as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used some enlarging. Tap your feet, keep in time to a beat of a song, while you're singing along, harmonize with the rest of the guys. Yes, try as you may, you just can't get away from mathematics. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara sahur berikutnya. Tetap selalu